Sejarah PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia secara teratur. Selain kereta penumpang, PT Kereta Api Indonesia juga melayani kelas Argo, kelas Satwa, kelas publik, kelas ekonomi, kelas bisnis, komuter, kereta wisata, dan kereta barang. Visi dan misi PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia memiliki visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia dan memiliki misi yang pertama untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia. PT KAI memiliki 6 anak perusahaan yakni PT Reska Multiusaha yang didirikan tahun 2003, PT Railing didirikan tahun 2006, PT Kereta Komuter Indonesia didirikan tahun 2008, PT Kereta Api Pariwisata didirikan tahun 2009, PT Kereta Api Logistik didirikan tahun 2009, dan PT Kereta Api Property Management didirikan tahun 2009. Supply Chain Management PT Kereta Api Indonesia dalam pengadaan gerbong kereta. PT KAI membuat suatu perjanjian dengan PT Inka atau PT Industri Kereta Api selaku badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembuatan sarana transportasi kereta api. Karena pembuatan kereta api memerlukan jangka waktu yang lama, maka PT KAI dalam melakukan pemesanan harus jauh-jauh hari sebelum sarana kereta api tersebut akan dioperasionalkan. Mengenai perjanjian yang dilakukan antara PT KAI dan PT Inka dalam penyediaan sarana transportasi kereta api, masuk ke dalam jenis perjanjian pengadaan barang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Value Chain PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, Primary Activities. Aktivitas ini dipandang sebagai kegiatan penting dalam menjalankan bisnis. Yang termasuk dalam Primary Activities yang diterapkan oleh PT KAI adalah yang pertama, Inbound Logistik, di mana pemilihan rute perjalanan, sistem pelayanan penumpang, manajemen keuangan, jadwal perjalanan, perancangan struktur organisasi yang detail dan tepat sasaran, dan perencanaan fasilitas. Yang kedua, Operation, loket-loket penjualan tiket, onboard service, dan penanganan bagasi. Yang ketiga, Outbound Logistics, sistem bagasi dan sistem reservasi hotel atau sementara di stasiun Jakarta Gambir. Yang keempat, Sales and Marketing, yaitu promosi, advertising, dan kerjasama dengan travel agent. Yang keempat, Services, Customer Call Center dan tindak lanjut keluhan atau pengaduan penumpang. Kemudian ada Support Activities, di mana aktivitas pendukung diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan dalam perusahaan yang bertujuan memberikan fasilitas untuk mencapai aktivitas utama. Berikut beberapa kegiatan yang masuk kategori aktivitas pendamping. Yang pertama, Procurement, di mana pengadaan sarana lokomotif, kereta, gerbong, atau e-procurement, yaitu kesepakatan kontrak, pengadaan seragam karyawan atau pegawai, dan peremajaan alat persinyalan. Yang kedua, Technology Development, yaitu e-ticketing, CRM, Market Research, meliputi analisis industri dan harapan pasar dan sistem kepegawaian yang terprogram. Yang ketiga, Human Resource Management, pelatihan untuk pegawai kereta api maupun pegawai kontrak, pelatihan handling komplain, dan pelatihan manajemen trainee. Yang keempat, Firm Infrastructure, di mana pemeliharaan peraturan perundang-undangan, accounting, dan asuransi. Pemanfaatan IT yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, yaitu PT KAI melakukan berbagai inovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api. Salah satunya dengan mengembangkan Rail Ticketing System sebagai sistem online ticketing. Kemudian KAI Access adalah aplikasi resmi milik KAI yang tidak hanya memiliki fitur untuk penjualan tiket, namun beberapa fitur lain yang mendukung kemudahan dan kenyamanan layanan pelanggan. KAI Access memiliki fitur-fitur yang terus diperbaharui sesuai kebutuhan pelanggan
Kemudian PT KAI menggunakan perangkat lunak jaringan GE Transportation untuk mengoptimalkan jaringan arus utama kereta, classification yard, dan terminal antar moda sehingga dapat mendorong aktivitas dan efisiensi kereta api ke tingkat yang lebih baik. Ketidakpastian dan kendala yang dihadapi oleh PT Kereta Api Indonesia. PT KAI mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Menyikapi hal tersebut, PT KAI akhirnya membuat keputusan dengan menargetkan penggandaan pendapatan pada tahun 2024 dengan cara mendorong kegiatan angkutan batubara di Sumatera Selatan, operasional LRT, dan angkutan penumpang inner city. Selain itu, PT KAI mengalami penurunan jumlah penumpang akibat pandemi pada tahun 2020 sampai 2021. Adanya kebijakan PSBB membuat masyarakat untuk mengurangi aktivitas menggunakan transportasi ini. Menyikapi hal tersebut, PT KAI akhirnya membuat skema pertumbuhan penumpang yang nantinya dilakukan dengan cara mendorong operasional LRT Jabodebek serta peningkatan kapasitas inner city dan inovasi-inovasi proaktif PT KAI untuk kolaborasi dan integrasi. Selain itu juga dengan meningkatkan ketepatan waktu kedatangan serta penambahan jumlah sarana. Demikian pembahasan kami mengenai supply chain management pada PT Kereta Api Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kami dan para penonton. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Hamdi selaku dosen mata kuliah manajemen rantai pasokan yang telah memberikan tugas ini. Apabila ada salah kata dan kesalahan data, kami mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.